warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna, mahasiswa dari Stikes Bina Bangsa Majene. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Majene. Kasus ini melibatkan proyek pengadaan kapal penangkap ikan bernilai miliaran rupiah yang seharusnya menjadi bantuan bagi nelayan kecil, namun justru menjadi ajang mencari keuntungan pribadi oleh oknum pejabat dan rekan proyek. Mari kita simak bersama bagaimana kasus ini terjadi, siapa yang terlibat, dan nilai-nilai apa yang dilanggar dalam kasus ini. Kasus ini berawal dari proyek pengadaan kapal penangkap ikan pada tahun 2022 dengan anggaran sekitar 2,1 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kabupaten Majene. Dalam pelaksanaannya ditemukan adanya manipulasi kontrak dan perubahan spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan perjanjian. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu seorang pejabat pembuat komitmen dari Dinas Kelautan dan Perikanan Majene, serta direktur perusahaan penyedia kapal. Adapun faktor penyebab korupsi, yang pertama ada individu, budaya, dan sistemik. Dari sisi individu, kasus ini muncul karena keserakahan dan penyalahgunaan jabatan demi keuntungan pribadi. Dari sisi budaya, masih ada kebiasaan lama dalam proyek pengadaan seperti gratifikasi, markup, dan praktik manipulatif yang dianggap wajar. Sementara dari sisi sistemik, lemahnya pengawasan terhadap proyek daerah membuat pelanggaran ini tidak terdeteksi sejak awal. Dampak dari kasus ini sangat dirasakan oleh masyarakat karena kapal yang diterima nelayan tidak sesuai spesifikasi, kualitasnya rendah, dan tidak layak digunakan. Program yang seharusnya membantu nelayan untuk meningkatkan penghasilan justru menjadi beban baru. Selain itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah menurun karena bantuan sosial malah menjadi sumber korupsi. Kerugian negara mencapai lebih dari 480 juta rupiah, dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Selanjutnya, upaya pencegahan dan hukuman. Kejaksaan Negeri Majene bertindak tegas dengan menahan 2 tersangka pada bulan Oktober 2025. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara serta wajib mengganti kerugian keuangan negara. Langkah ini menjadi bukti bahwa hukuman harus ditegakkan secara tegas dan adil tanpa pandang bulu, agar memberi efek jera bagi siapapun yang berniat menyalahgunakan kekuasaan. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti di situ. Pencegahan korupsi jauh lebih penting agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, melakukan audit secara berkala terhadap setiap proyek pemerintah, dan memberikan pendidikan pelatihan anti korupsi kepada ASN. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi publik dan media sebagai pengawas independen yang berani melaporkan setiap indikasi penyimpangan. Dari kasus ini ada beberapa nilai-nilai anti korupsi yang dilanggar. Yang pertama ada nilai kejujuran, hilang karena laporan proyek tidak sesuai kenyataan. Yang kedua, nilai tanggung jawab diabaikan karena dana publik tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, nilai keadilan terinjak sebab masyarakat kecil justru dirugikan. Dan yang keempat, nilai empati lenyap karena pelaku tidak memikirkan dampaknya bagi nelayan yang menggantungkan hidup dari bantuan tersebut. Dari kasus ini kita belajar bahwa korupsi bukan hanya soal uang yang dicuri, tetapi juga soal kepercayaan rakyat yang dihianati. Setiap rupiah yang diselewengkan adalah hak masyarakat yang dirampas. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk hidup jujur, bertanggung jawab, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Semoga dengan menumbuhkan kesadaran dan nilai-nilai integritas, kita bisa membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.